Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pada sehat dan bahagia ya. Saya doain biar teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran rezeki yang melimpah, serta diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat beserta keluarga yang teman-teman cintai. Amin Allahumma amin. Baik, kali ini saya akan berbagi tips tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Mandi itu suatu kewajiban teman-teman buat semua insan biar badannya senantiasa segar, sehat, bugar, bersih dari kotoran yang nempel di badannya. Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari keimanan. Nah, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan tubuh kita. Ada waktu-waktu tertentu teman-teman jika mandi yang dilakukan agar bisa mendapat manfaat buat tubuh kita. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Sebenarnya telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam. Namun kita nggak tahu kalau mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Di antaranya, jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar jam 4, waktu itu begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibanding umatnya. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah dan insya Allah termasuk kebiasaan. Nah, ini beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Yang pertama, tidak akan terkena penyakit AIDS, sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak akan terkena sihir, guna-guna, santet, baik dari bangsa jin atau dari ulah manusia. Yang ketiga, badan akan segar, bugar dan sehat. Dan yang keempat, wajahnya berseri dan bercahaya selalu. Yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan mandi sebelum sholat subuh. Jadi mandi sebelum sholat subuh membuat badan kita bersih dan gak punya hadas. Setelah itu kita sholat. Yang keenam, susah kalau ada yang mendoakan jahat oleh orang lain seperti disumpah. Jika ada yang menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Itu tadi kan 7 keutamaan kalau mandi sebelum sholat subuh atau mandi sebelum fajar. Nah, sekarang ada waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama, jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena 30 menit setelah sholat asar itu, kondisi badan kita, kondisi darah dalam tubuh kita, itu lagi panas. Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu ini, bisa mengakibatkan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Lalu yang kedua, jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu maghrib, antara pukul 18 sampai 19, di mana waktu ini kondisi jantung kita sedang dalam keadaan sangat lemah. Jadi antara jam 18-19 itu jantung kita tuh dalam keadaan lemah. Jadi jangan mandi di waktu ini. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum sholat subuh agar tubuh kita senantiasa bisa tetap sehat, segar, dan bugar. Sehingga dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh, tubuh kita dalam keadaan segar. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum sholat subuh. Semoga Allah segera mengabulkan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya tetap mohon sama Allah, mudah-mudahan video ini diberikan kebaikan. Dan teman-teman yang mau menjalankan mandi sebelum subuh, mudah-mudahan badannya bersih, tambah sehat, tambah bugar, tambah bersemangat, ibadahnya diterima sama Allah, dan segera dikabulkan apa yang menjadi doa teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.